Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam penyakit ya, khususnya dari virus corona ini. Pagi hari ini saya masih melanjutkan pembahasan tentang virus corona dan kita coba ambil hikmahnya dari musibah ini ya. Kita sudah sejak kemarin alhamdulillah saya mengisi kuliah serial kuliah 27 mata kuliah tentang pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer. Pagi ini temanya adalah, jadi sehari itu 3 kali, bagi yang mungkin ada waktu silahkan mengikuti setiap hari sampai sampai 27 nanti 27 Maret. Jadi dari tanggal 19 sampai 27 Maret itu sehari 3 kali. Pagi habis subuh ini jam 5.30 sampai jam 7 itu sesi pertama, kemudian sesi kedua nanti jam 9 sampai setengah 10, dan yang ketiga malam ya jam 8 sampai jam 9 sampai setengah 11 ya. Kemudian kalau malam jam 8 sampai setengah 10. Itu tadi malam berakhir sesi ketiga. Nah pagi ini sesi keempat itu mengambil tema memahami pendidikan dari surat Luqman ayat 12 sampai 19. Nah dalam surat Luqman ini, nasihat Luqman yang pertama, pelajaran pertama dari Luqman kepada anaknya adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ya wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Syirik itu kezaliman yang besar ya. Nah di artikel ini kita bahas betapa pentingnya kita memahami masalah kemusyrikan dan betapa pentingnya kita berusaha untuk ya menjauhkan diri kita dari dosa-dosa syirik ini ya. Yang kadang-kala syirik ini ada yang syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil itu contohnya adalah arya. Ya, arya, orang yang beribadah ya bukan ditujukan kepada Allah tapi malah ditujukan kepada makhluk. Ini arya. Ya, jadi dosa syirik kecil ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW ya. Jadi kita diajari doa khusus untuk terhindar dari dosa syirik ini. Nah, bagaimana kaitannya dengan masalah corona ini ya? Kita juga di tengah wabah begini kita harus ingat ya, bahwa tetap kita yakin betul bahwa wabah corona dan sebagainya adalah datang dari Allah. Ini kehendak Allah, ini kekuasaan Allah. Jadi kalau pemerintah kita berusaha keras menghentikan wabah ini ya, dan semua kita juga berusaha begitu, maka kita harus ingat bahwa semua usaha kita itu ya itu wajib kita lakukan dengan akal pikiran kita, dengan panca indera kita ya, dengan ilmu-ilmu yang kita punya ya, itu harus digunakan, tetapi juga harus terus disertai dengan doa ya kan, tawakal, dan satu lagi ketaatan ya. Tujuan terpenting ya dari setiap musibah yang kita terima yang harus berdampak positif pada diri kita itu adalah peningkatan keimanan dan ketakwaan itu. Jadi jangan sampai ya sibuk mengatasi corona tapi tidak sibuk membendung menjalarnya kemusyrikan ya, kesombongan pada Allah. Kemusyrikan itu kan hakikatnya tidak beradab pada Allah ya. Maka disebut oleh Luqman Al-Hakim kan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah karena syirik itu kezaliman yang besar. Jadi orang itu zalim pada Tuhannya karena menyekutukan Allah ya, meletakkan loyalitas kepada Tuhannya itu sejajar dengan loyalitas kepada makhluk ya. Itu tidak beradab ya. Perumpamaan yang kecil saja, misalnya seorang menteri yang dia lebih loyal kepada ketua partainya daripada kepada presiden, tentu presiden tidak suka kan kalau presiden minta menterinya loyal kepada dia gitu loh.
Ya, dia loyal kepada yang lain silahkan. Bahkan mungkin loyalitas menterinya itu kepada keluarganya pun suruh meletakkan ya kalau sudah loyalitas dengan presiden. Ya kalau menteri misalnya sedang makan dengan keluarganya, kemudian ditelepon oleh presiden suruh ngadep, sekarang juga ngadep ke istana. Nah kira-kira menterinya seperti apa, ya kan? Entar dulu Pak Presiden tanggung nih makannya apa begitu. Jadi ini ya, ini setiap peristiwa, setiap musibah yang menimpa kita harus mengambil hikmah gitu ya, berusaha untuk menjadikan itu sebagai ujian ya. Kalau kita lulus kita semakin dekat dengan Allah. Nah, yang menghalangi gitu ya, menghalangi semua itu adalah dosa terbesar ini yang paling parah itu dosa terbesar pada Allah, pada Al-Khaliq ini adalah dosa syirik ini. Nah, itu pelajaran pertamanya, sangat sangat penting. Jadi jangan, kalau Allah sudah mengatakan bahwa Allah itu sudah mengutus utusannya, ya kan? Namanya Muhammad SAW, sudah diutus utusan Tuhan yang resmi dengan mukjizat yang agung, Al-Quranul Karim. Bukti-bukti kenabiannya begitu nyata gitu ya. Terus sang nabi ini juga mengajarkan siapa Tuhan yang harus disembah ya, jangan menyembah Tuhan yang lain. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana memanggil namanya ya kan, bagaimana berdoa kepadanya, bagaimana cara beribadah kepadanya. Itu sudah diajar semua oleh anak utusan Allah yang terakhir ini. Nah terus manusia nggak mau mengakui gitu. Terus kemudian ada lagi yang mengatakan ya semuanya sama saja, menyembah Tuhan dengan cara apapun boleh gitu ya, menyebut nama Tuhan dengan cara apapun boleh. Nah kan aneh kalau seorang muslim sudah mengakui bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, lo kok masih mengatakan seperti itu? Gimana makna syahadat yang dia ucapkan itu? Ya, jadi di sini persoalannya ya, mengapa masalah pluralisme agama itu, yaitu faham yang mengatakan bahwa each and every religion is equally valid way to God, bahwa semua agama itu adalah jalan yang sama-sama sah, yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Itu konsep dari mana? Gitu kan? Itu kan jelas menyalahi syahadat yang dia ucapkan. Jadi mudah-mudahan kita introspeksi ya, merenung berpikir ya, sehingga kita mohon petunjuk kepada Allah ya, supaya kita selalu ditetapkan di jalan yang lurus. Nah ini makna penting dari ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim ya. Nah itu tuh, jadi mudah-mudahan musibah ini membawa hikmah, memberikan kita pelajaran yang berharga untuk perbaikan diri kita semua. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.